Minibus rusak parah usai terlibat tabrakan dengan truk muatan bahan pokok beras dari arah bersamaan di Jalan Poros Maros Pangkep, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat insiden ini, 2 pemudik, supir dan penumpang tewas. Akibat minibus yang mereka tumpangi menabrak truk. Sementara 3 penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan dan kini masih menjalani rawat jalan di puskesmas terdekat. Minibus menabrak truk bagian belakang setelah menyalip kendaraan lain dari sisi kiri. Diduga sang supir tidak dapat mengendalikan laju kendaraan sehingga menabrak truk yang berada di depannya. Avanza yang arah dari Pangkep menuju Makassar menabrak mobil trek yang memuat beras dari Pindrang yang menuju Makassar juga. 2 jenazah telah dipulangkan ke rumah duka di kampung halamannya. Kasus kecelakaan maut ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tabrakan melibatkan 2 minibus pemudik yang sedang dalam arus balik ke Jakarta terjadi di ruas tol Cipali kilometer 79.800, Kecamatan Cempaka, Purwakarta, Jawa Barat, mengakibatkan 11 penumpang alami luka-luka. Namun kini tersisa 3 korban yang dirawat di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta karena kondisinya masih shock dan mengalami luka di sejumlah titik di tubuhnya, diantaranya kepala dan tangan. Kecelakaan berawal dari mobil Avanza yang hendak menyalip, namun mobil hilang kendali hingga oleng akibat jalan bergelombang. Akibatnya mobil menabrak kendaraan lain dan membuat mobil yang ditabrak berbalik arah hingga terbalik. Dari kanan nembat ke kiri sehingga saya laju ke depan, buang kanan tuh ikut kanan, nabrak ke trotoar, jungkal-jungkal. Bapak dari mana mau kemana? Dari Solo mau ke Cilegon. Dari arah timur ke arah barat atau dari arah Cirebon menuju arah Jakarta, TKP itu kejadian di kilometer 79.800, jalurnya Ambon. Pada saat kendaraan Avanza tersebut hendak menyelip di kanan, kebetulan pengakuan supir itu jalan agak sedikit bergelombang, kemudian hilang kendali. Kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polres Purwakarta, Jawa Barat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Truk Pertamina pengangkut BBM menghantam pagar rumah makan hingga terperosok di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Truk tangki melaju dari arah Cianjur menuju Sukabumi diduga mengalami remblong dan hilang kendali. Korban Wiwin Setiani ditemukan warga di depan rumahnya dalam kondisi penuh luka pada bagian tubuhnya akibat terkena sabetan senjata tajam. Warga pun berupaya menyelamatkan korban, namun kondisi cukup parah, korban tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kejadian ini diketahui oleh tetangga yang mendengar perkelahian dan teriakan dari dalam rumah korban. Laporan cepat ke Pak RW bahwa di atas ada keributan. Saya laporan lari ke Pak RW, ke rumah Pak RW. Gitu aja. Nah itu Pak, untuk korban langsung dibawa kemana Pak setelah ditemukan? Ke rumah sakit. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan mengatakan korban tewas akibat ditusuk pada bagian perut dan digorok pada bagian leher oleh pelaku. Hari ini di desa Cahaya Mekar, korban atas nama Ibu Wiwin, kurang lebih umur 30 tahun. Dianiaya dengan cara, mohon maaf, ditusuk perutnya dan sekali lagi mohon maaf, lehernya diperlakukan tidak baik. Saat ini pihak polisi tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah diketahui berinisial N, yakni kekasih korban. Kini kasusnya dalam penyelidikan Polres Cimahi dan Polsek Padalarang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Usai melakukan pembunuhan, pelaku dengan cepat diringkus tim Resmo Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Pelaku yang diketahui bernama Ayub ini diringkus di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur saat akan melarikan diri ke Bali. Saat penangkapan, petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kedua kakinya lantaran pelaku melawan dan berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku mengaku melakukan penusukan lantaran kesal didorong oleh korban.
Saya jengkel, Pak. Jengkel kenapa? Jengkel orangnya dorong saya, Pak. Terus Ayub mendorong kamu alasannya apa? Nggak tahu, Pak, saya didorong langsung saya tusuk, Pak. Berarti sudah bawa saja ngomong suruhnya. Ya, Pak. Korban atas nama Ziko Andrianto Zedan umur 15 tahun. Saat itu korban bersama 4 kawannya yang lain sedang kongko-kongko di TKP. Kemudian tidak berselang lama datanglah pelaku mengendarai kendaraan bermotor bersama kawannya dan tanpa babi bu melakukan penusukan. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Korban terpaksa mendapatkan penanganan serius di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah, Bangka Belitung. Korban mengalami luka bakar yang cukup parah di bagian kepala, wajah, tangan hingga bagian perut. Korban dibakar oleh suaminya sendiri lantaran terlibat cekcok mulut sehingga menyulut kemarahan suaminya dengan menyiramkan bensin ke tubuh istrinya. Ironisnya, pelaku membakar istrinya di depan anak dan tetangga korban. Usai membakar istrinya, pelaku yang baru menikah selama 4 bulan ini melarikan diri. Cekcok. Untuk pelaku sendiri, itu suaminya sendiri atau seperti apa? Suaminya sendiri. Untuk saat ini suaminya sudah ditangkap atau seperti apa? Untuk suaminya lagi sedang proses pencarian. Berarti pas kejadian langsung melarikan diri ya? Iya. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga melarikan diri keluar Pulau Bangka. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Sejumlah warga mengevakuasi Robert Evan, wisatawan asing asal California, Amerika Serikat yang jatuh di puncak Gunung Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Proses evakuasi korban berlangsung cukup lama lantaran kondisi medan menuju lokasi kejadian cukup berat. Setelah dievakuasi, jenazah korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Bangli, Bali. Kejadian bermula saat korban bersama 4 orang wisatawan lainnya dan ditemani seorang pemandu mendaki Gunung Batur. Setelah menikmati panorama puncak Gunung Batur dan bersiap turun, tiba-tiba korban tersungkur hingga jatuh ke jurang sedalam 15 meter hingga tewas. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami cedera kepala berat dan patah tulang dada. Akan pas buka baju, ya pas buka baju itu langsung dia ya. Teman-temannya sendiri di mana? Temannya udah di hotel. Tanda-tandanya nih tidak ada tanda kekerasan, tapi yang paling umum sih kalau dari pihak dokternya mengatakan karena ada benturan di kepala. Saat ini jenazah korban masih dititip di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Bangli dan akan dikirim ke Rumah Sakit Umum Sangla untuk proses lebih lanjut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Sebagai salah satu destinasi wisata di Jawa Timur, Kota Batu mendapatkan berkah selama libur Lebaran. Rumah-rumah warga mendadak menjadi villa atau penginapan yang disewakan pada saat liburan. Namun potensi bisnis ini ternyata ditangkap sebagai peluang untuk melakukan penipuan bisnis sewa villa bodong via online. Seperti yang dilaporkan salah satu wisatawan asal Jakarta bernama Alam ini. Alih-alih mendapatkan kemudahan sewa villa, korban justru tertipu karena villa yang ditawarkan oleh pria bernama Galih ternyata fiktif. Pemilik villa di sekitar lokasi mengaku tidak tahu villa yang dimaksud dan tidak kenal dengan pelaku penipuan. Sejauh ini yang saya ketahui tidak pernah dengar dan tidak pernah melihat lokasinya. Artinya nama Zalfri itu kurang familiar di kalangan teman-teman pelaku bisnis villa di Ororombo. Praktik penipuan di sektor jasa penginapan ini memang bukan kali pertama terjadi, karena pemilik villa juga pernah mengalami hal serupa. Ada beberapa juga teman saya yang seperti itu. Telepon mengaku mau sewa untuk 3 hari, 4 hari, seperti itu. Terus kita diminta untuk transfer ulang. Penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab ini sangat merugikan, baik bagi wisatawan maupun pemilik villa. Tidak hanya kerugian material, namun juga kerugian waktu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Hidup normal menjadi impian para penyandang tunadaksa dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.
Kini impian mereka mulai terwujud setelah mendapat bantuan kaki dan tangan palsu gratis yang diberikan Yayasan Etika Moral Indonesia bekerjasama dengan MNC Peduli di Garut, Jawa Barat. Sekarang sudah enakan bisa jalan lagi, nggak kayak kemarin-kemarin diam di rumah. Dan alhamdulillah insya Allah bisa beraktivitas lagi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan penyandang disabilitas, dan ini merupakan hal yang harus disyukuri dan mereka bisa hidup normal dan produktif. Bantuan yang diberikan berupa 42 kaki dan tangan palsu kepada tunadaksa yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat. Jadi kami memberikan sumbangan yang mudah-mudahan bisa membantu mereka beraktivitas kembali seperti semula yang ada di daerah Garut ini. Alat bantu kaki palsu ini itu akan sangat bermanfaat bagi mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga kedepannya makin banyak kegiatan dan bantuan yang dapat kami salurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Bantuan kaki dan tangan palsu kepada masyarakat prasejahtera ini diharapkan dapat memberikan semangat untuk tetap produktif dan memudahkan untuk beraktivitas kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dipadati ribuan penumpang para pelaku perjalanan dalam negeri yang usai menikmati libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Para penumpang arus balik memilih kembali hari ini karena masa cuti bersama telah habis dan besok mulai aktivitas bekerja kembali. Puncak arus balik yang menggunakan moda transportasi udara hari ini diperkirakan jumlah penumpang mencapai 150.473 orang, sedangkan pesawat tembus di angka 1.100 penerbangan. Dari kampung mana nih? Dari Medan. Kalau boleh tahu kenapa tibanya hari ini? Karena besok suami udah mau aktivitas kerja kembali. Oh gitu. Dengan siapa yang kemarin mudik? Sama suami, sama anak. Pengelola bandara telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengurai kepadatan penumpang. Di antaranya dengan mengaktifkan Terminal 2F yang sebelumnya digunakan untuk kedatangan penerbangan internasional. Di samping itu, pengelola juga menambah troli pengangkut barang agar bisa memudahkan penumpang yang baru saja tiba. Untuk pergerakan penumpang sekitar berdasarkan perencanaan penerbangan sekitar 150.000 penumpang dan untuk pesawat sekitar 960-an. Jadi dibanding kemarin memang untuk penumpang ini lumayan lebih tinggi, trennya menaik ya, dari kemarin sekitar 140 ribuan, sekarang kisaran 150 sampai 160 ribu per hari ini saja. Demi menjaga gangguan Kamtibmas di masa puncak arus balik Lebaran 2022, pengelola bandara juga menambah jumlah petugas gabungan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
Suasana asri menyambut pengunjung saat memasuki Taman Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana taman, bahkan menggelar tikar untuk bersantai bersama keluarga dan menyantap sajian yang dibawa dari rumah. Fasilitas yang ditawarkan di Tebet Eco Park sangat lengkap, mulai dari taman komunitas hingga arena bermain anak. Di Tebet Eco Park ini, area playground anak dan jembatan penghubung Taman Selatan dan Utara merupakan spot favorit bagi masyarakat. Selain dapat melihat keindahan taman dari atas, jembatan ini menjadi tempat yang unik untuk bersuah foto. Karena kita melihat, memilih liburan ke sini, selain tempatnya murah biayanya dan terjangkau lah gitu. Dan kita baru lihat di kota Jakarta ini ternyata ada tempat wisata yang bagus gitu. Senang. Kenapa senangnya? Karena bisa keliling-keliling jembatan sini, keliling-keliling gitu. Ya biar sekalian jalan-jalan aja. Oke, ada yang paling senang mana? Di sini kan ada permainan, terus ada jembatan, terus banyak pepohonan. Senang yang mana? Jembatan. Kenapa? Karena bisa melihat alam gitu. Tebet Eco Park ini buka setiap hari mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan tidak dipungut biaya. Selama berwisata di Tebet Eco Park, pengunjung tidak diperkenankan untuk merokok dan membuang sampah sembarangan. Selain itu, pengunjung diwajibkan untuk menjaga seluruh fasilitas yang sudah disediakan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Khairul Arifin, dan Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyempatkan sowan ke kediaman Kiai Haji An-Guru Tahaji Baharudin, Ketua Majelis Ulama Indonesia Makassar sekaligus Rais Suriah PCNU Makassar. Ganjar mengaku sudah lama ingin bertemu Kiai Haji Baharudin, namun niatannya harus tertunda karena pandemi COVID-19 yang melanda. Kunjungan Ganjar kali ini untuk silaturahmi, sekaligus bertukar cerita dan pengalaman. Ganjar mengaku tersanjung atas sambutan yang diberikan Kiai Haji Baharudin. Tidak ada agenda lain kecuali karena kita ini selama 3 tahun tidak ada karena gara-gara pandemi. Jadi selain beliau menghadiri undangannya Pak Wali Kota, dia sempat juga ketemu dengan kami sebagai pengurus MUI Makassar. Itu tujuannya untuk silaturahim. Ya, silaturahmi saja untuk membangun komunikasi lah. Dan tentu saja peran-peran para ulama seperti apa yang ada di sini saya kira sama. Dan saya ceritakan bagaimana kita di Jawa Tengah juga selalu bekerja sama dengan Majelis Ulama, ya, dengan Basnas begitu, dengan berbagai aktivitasnya. Ganjar mengatakan Pemprov Jateng bersama para ulama ini membantu mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat kurang mampu. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbagai kegiatan dan strategi yang dilakukan Partai Perindo telah membuahkan hasil. Dari hasil survei indikator politik Indonesia, elektabilitas Partai Perindo meningkat ke angka 2,1%. Angka tersebut jauh lebih tinggi di atas PAN yang hanya mendapat elektabilitas 1,1%. Menurut Ketua DPP Bidang Politik Heri Budianto, hasil survei tersebut menunjukkan tren kenaikan Partai Perindo. Namun Partai Perindo harus terus bekerja keras guna menyentuh angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di angka 4%. Kalau kami cermati dari hasil survei bulan Februari yang lalu yang dilakukan oleh Mas Bawono dan kawan-kawan di indikator politik, bahwa suara atau elektabilitas dari Partai Perindo mengalami kenaikan. Kalau saya tidak salah, pada bulan Februari itu di angka masih 1, sekian persen ya. Sekarang di angka 2,1%. Begitu juga dengan hasil-hasil survei lembaga lain yang kami cermati. Artinya apa? Kami merasa bahwa apa yang kami lakukan ya beberapa waktu terakhir itu membuahkan hasil yang signifikan. Dengan menyusun strategi dan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, Partai Perindo berharap dapat duduk di kursi parlemen pada pemilu tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.
Pekikan Bung Karno itu menggambarkan peran besar pemuda dalam membangun dan mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Salah satu jalan bagi para pemuda untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa adalah melalui dunia politik. Untuk itulah, generasi muda harus terjun ke dunia politik demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi bahasan utama dalam podcast yang digelar Partai Perindo yang bertajuk Keterlibatan Milenial dalam Politik di Indonesia. Ayo turun ke politik, karena politik itu bicara soal masa depan. Jadi jangan alergi, apalagi antipati terhadap politik. Ya, jangan hanya sekedar membelikan hak pilih, tapi juga Anda harus orang yang dipilih. Karena untuk membuat perubahan kita harus berada di dalam. Ya, nggak mungkin kita bisa membuat suatu perubahan kalau kita berada di luar. Partai Perindo mengajak generasi muda untuk bergabung menjadi calon legislatif melalui program Konvensi Rakyat. Program ini diyakini akan menghasilkan wakil rakyat yang bersih dan kompeten dan membawa perubahan bagi bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Bertempat di Hall Basket Gelora Bung Karno, kontingen Indonesia yang akan berlaga pada perhelatan ajang olahraga SEA Games ke-31 di Vietnam resmi dilepas oleh Menpora Zainuddin Amali Minggu sore. Pengukuhan 499 atlet yang akan bertanding di 40 cabang olahraga itu dihadiri Ketua Umum KOI, Raja Sabta Oktohari, Chief de Mission SEA Games Vietnam, Ferry Kono, serta Ketua Umum KONI Marciano Norman. Meski jumlah atlet yang dikirim jauh berkurang dari SEA Games sebelumnya, namun Menpora Zainuddin Amali meyakini jika para atlet dapat menoreh prestasi di kancah dunia demi mengharumkan nama baik Indonesia. Untuk cabang olahraga angkat besi putri yang semula dikabarkan dihapuskan, dipastikan tetap akan digelar. Namun hingga kini masih terus berkoordinasi dengan pihak penyelenggara perihal penghapusan nomor tolak peluru putri. Sementara pada ajang olahraga SEA Games ke-31 di Vietnam yang akan digelar pada 12 hingga 23 Mei mendatang, Indonesia mengirimkan 499 atlet yang akan bertarung dalam 32 cabang olahraga. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Polisi Israel pada hari Minggu menangkap 2 warga Palestina yang dituduh membunuh 3 orang dalam serangan pekan lalu. Para tersangka dilaporkan melarikan diri dari tempat kejadian setelah serangan di kota ultra-ortodoks Elat pada hari Kamis, memicu perburuan besar-besaran dan membuat negara tetap waspada. Pasukan keamanan berhadapan dengan tersangka yang tampaknya berada di semak. Ketika pasukan menyisir daerah itu, polisi meminta masyarakat untuk menjauh dan mendesak warga Israel untuk melaporkan kendaraan atau orang yang mencurigakan kepada mereka.
Serangan hari Kamis adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir. Serangan terjadi ketika ketegangan Israel-Palestina sudah meningkat oleh kekerasan di tempat suci utama di Yerusalem. The poll result of the sixth-term chief executive election of support votes given to the candidate is John Lee terpilih sebagai pemimpin Hong Kong hari Minggu oleh komite pemilihan yang terdiri dari hampir 1.500 anggota yang sebagian besar pro-Beijing. Lee mendapat 1.416 suara dalam pemilihan kepala eksekutif, jauh melebihi 751 suara yang dibutuhkan untuk menang. Lebih dari 97% dari panitia pemilihan memberikan suara mereka dalam pemungutan suara rahasia Minggu pagi. Sebagai satu-satunya kandidat dalam jajak pendapat, Lee diharapkan menang, terutama karena ia mendapat dukungan Beijing dan bulan lalu memperoleh 786 nominasi dari anggota komite pemilihan untuk mendukung pencalonannya. This year marks the 25th anniversary of the establishment of the Hong Kong SAR. We must continue to ensure the comprehensive, accurate, and firm implementation of the principles of one country, two systems, Hong Kong people administering Hong Kong, and the high degree of autonomy to maintain our long-term prosperity and stability. Having restored order from chaos, it is high time that Hong Kong starts a new chapter of development, a chapter that will be geared towards greater prosperity for all. We are at a time of great opportunities as well as challenges. Hence, it is imperative that we commit to a result-oriented work culture, uniting all sectors of the community and starting a new chapter for Hong Kong together. My government will safeguard the constitutional order enshrined by the country's constitution and the basic law. The chief executive shall be responsible to the Central People's Government and to the Hong Kong SAR. We will continue to uphold the rule of law, which is a core pillar of our sound governance, and tackle future challenges with absolute confidence. Safeguarding our country's sovereignty, national security and development interests, protecting Hong Kong from internal and external threats, and ensuring its stability will continue to be of paramount importance. Lee akan menggantikan pemimpin saat ini, Carrie Lam, pada 1 Juli. Pemilihan pada hari Minggu mengikuti perubahan besar pada Undang-Undang Pemilihan Hong Kong tahun lalu untuk memastikan bahwa hanya patriot yang setia kepada Beijing yang dapat memegang jabatan. Badan legislatif juga direorganisasi untuk menghilangkan suara-suara oposisi. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Sopir travel mengantuk, hantam Fuso. Desa Gunung Jaya, Oku Selatan, tanpa listrik dan jalan. Wahana air menjadi primadona saat liburan.
Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 saja informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi menarik lainnya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Salwatu Sadia, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan arus mudik Lebaran terjadi di Palembang Senin pagi. Penyebabnya diduga sopir travel mengantuk, pengendara travel oleng ke kanan menghantam Fuso dari arah yang berlawanan. Tidak ada korban jiwa, namun 4 dari 10 penumpang travel mengalami luka berat, sedangkan sopir Fuso melarikan diri. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Residen Haji Nanyamuddin, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Terlihat kendaraan minibus warna putih beringsek berat di bagian depan. Minibus travel yang mengangkut 10 penumpang, termasuk anak-anak saat arus mudik Lebaran. Diduga mengantuk, pengendara travel menghantam Fuso dari arah yang berlawanan. Dari keterangan saksi mata, travel Lubuk Linggau, Palembang bernopol BD 1446AP datang dari arah Kebun Sayur ke arah Simpang BLK. Tiba di lokasi kejadian, travel tersebut oleng ke kanan. Saat itulah dari arah berlawanan datang Fuso bernopol BG 8773IC bermuatan kontainer hingga terjadi tabrakan. Dayat, saksi mata, menjelaskan berusaha membantu mengeluarkan korban yang terjepit dari dalam kendaraan travel termasuk anak-anak. Tidak ada lagi nunggu bengkel buka untuk nampel ban. Tiba-tiba mobil ini lurus ngantem truk. Dia ngembe ke arah kiri, ke kanan dia kan. Tahu melumpur kayak itu. Ya langsung kita bantu yang korban nih. Itu masih ada anak-anak kecil kan? Ada. Kita umur berapa? Umur 3-4 tahun. Posisinya kejepit ya? Kejepit. Karena mengantuk, menghindar ke kanan menabrak mobil Fuso. Untuk korban 10 orang, 4 luka berat, 6 luka ringan. Kita menangani KP dan untuk penyidikan lebih lanjut di Polres Brebes. Oke, ini jalur ditutup sementara untuk evakuasi benar? Ya, untuk evakuasi dari jalan sosial diarahkan ke arah Perumnas, yang dari area BLK juga diarahkan ke Perumnas untuk menghindari kemacetan. Selain mencari pengendara Fuso yang melarikan diri, polisi mengevakuasi korban luka berat dan luka ringan ke Rumah Sakit Karya Asih Cabang Caritas Palembang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi, pemirsa, balita cantik yang tenggelam terseret arus Sungai Musi di Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan nelayan mengapung di Sungai Musi dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dievakuasi tim gabungan BPBD bersama warga ke rumah duka untuk dimakamkan. Setelah melakukan pencarian dari siang hingga malam, tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Musi Banyuasin serta para warga, terutama nelayan, akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 2 hari tenggelam di Sungai Musi, balita putri berusia 2 tahun, warga desa Sereka, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan warga mengapung di Sungai Musi, 2 km dari lokasi korban tenggelam. Isak tangis keluarga pecah ketika jasad korban dievakuasi ke rumah duka. Pencarian di hari pertama kita berupaya untuk menemukan tapi belum berhasil. Dan alhamdulillah untuk hari malam ini pukul 21 lebih kurang sekitar 2 km korban atas nama Zalia bin Herman alhamdulillah telah ditunda. Pada saat ini warga antusias menyaksikan korban yang sudah ditemukan oleh nelayan dan insyaallah pada malam hari ini juga akan diberikan. Korban tenggelam 2 hari yang lalu, ketika itu korban terjatuh di Sungai Musi saat akan dibersihkan ibunya usai buang air besar. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, sejak puluhan tahun Desa Guntung Jaya, Kecamatan Sungai Are, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terisolir. Warga dan pemerintah desa berharap pemerintah pusat segera memberikan izin untuk akses pembangunan jalan menuju desa.
Gotong royong yang dilakukan warga dan kepala desa Guntung Jaya sudah sejak lama dilakukan. Namun untuk pembangunan jalan yang memadai belum dirasakan warga sejak berdirinya Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Desa Guntung Jaya, Kecamatan Sungai Are merupakan suatu wilayah di perbukitan di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Bengkulu. Wilayah desa tersebut perbukitan dikelilingi oleh hutan kawasan lindung. Keterbatasan infrastruktur pembangunan yang mengarah ke desa Guntung Jaya belum sepenuhnya dirasakan, terutama akses jalan yang memadai. Pihak desa pun sudah berulang kali melayangkan surat ke Pemkab setempat dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel terkait agar diberikan izin pembangunan jalan yang layak menuju desa, namun hingga kini belum juga ada tanggapan. Kegiatan gotong royong ini untuk pelebaran jalan. Kalau bisa masuk kendaraan roda 4 rencanakan. Nah Pak, ini kan tergendala dengan surat izin kehutanan Pak. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri Pak? Masalah surat izin kemarin itu sudah kami buat, kami laporkan ke KPH, tapi belum ada realisasinya. Selain kondisi infrastruktur buruk, listrik PLN menuju desa Guntung Jaya belum juga dirasakan warga setempat. Bahkan sinyal alat telekomunikasi handphone pun tidak ada sama sekali. Warga berharap ada solusi yang terbaik untuk desa Guntung Jaya dan desa lainnya agar izin membangun jalan menuju 3 desa dapat terwujud. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. PLH Bupati sidak hari pertama kerja. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih.
tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pelaksana Harian Bupati Oku Teddy Melwansyah bersama Sekretaris Daerah dan para asisten serta Kepala BKSDM melakukan inspeksi mendadak di kantor Pemkab Oku. Hasilnya tidak ditemukan ASN yang bolos atau masih liburan. Pelaksana Harian Bupati Ogan Komering Ulu melakukan pengecekan ASN di ruang lingkup Setda Oku serta instansi bagian pelayanan Pemkab Oku. Dalam sidak dengan tema kunjungan pengecekan kedisiplinan belum mendapati ASN yang masih liburan. Belum ditemukannya ASN yang bolos kerja pasca libur lebaran karena adanya surat edaran WFH dari Kemenpan RB yang menginstruksikan bahwa 25% pegawai dan honorer di ruang lingkup pemerintah kabupaten bekerja dari rumah. Sisanya 75% bekerja seperti biasa. PLH Bupati Oku Teddy Melwansyah mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan di instansi pelayanan di Oku. Dirinya tidak hanya melakukan pengecekan daftar hadir saja, Teddy juga melakukan pengecekan seluruh ruangan pasca ditinggal libur lebaran. Hari ini kami bersama Pak Sekda, Kepala BKPSDM, Pak Asisten, dan beberapa OPD terkait melakukan kunjungan sekaligus pembinaan disiplin ASN pasca liburan lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami melihat bagaimana soal keterisian absensinya dan alhamdulillah hari ini bagus semua dan bagaimana kebersihan kerabat kantor setelah ditinggal liburan. Dan tadi sudah kami lihat bersama-sama dengan Pak Sekda dan teman-teman OPD lainnya bahwa memang sekarang ini kami masih WFH. Jika memang nantinya ada ASN yang kedapatan bolos atau masih berada di luar kota, dirinya bersama BKPSDM akan menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Diizinkannya mudik lebaran tahun ini menjadi suatu kerinduan yang luar biasa bagi pemudik pasca beberapa tahun terakhir. Karena Indonesia dilanda pandemi sehingga mudik dilarang dan ditiadakan. Lebaran Idul Fitri tahun 2022 ini menjadi momen yang luar biasa bagi para pemudik. Pasalnya pemerintah memperbolehkan melakukan perjalanan mudik atau tidak adanya larangan mudik. Tidak adanya larangan mudik ini dimanfaatkan dengan baik bagi para pemudik yang sudah berapa tahun terakhir tidak bisa mudik ke kampung halaman akibat masa pandemi. Salah satu pemudik yang melintas di Tol Kayu Agung Tol Trans Sumatera mengaku sangat bahagia karena bisa kumpul bareng keluarga. Rasa rindu akan keluarga dan kampung halaman akan terobati. Meski diakuinya jalanan macet dan antri panjang, namun kondisi itu tidak mengendurkan semangatnya bersama suami dan anaknya untuk melanjutkan perjalanan demi bertemu keluarga tercinta. Kita kan udah lama nggak mudik, jadi kita tadi merasa gembira gitu. Udah 2 tahun corona kan. Semoga aja tahun-tahun berikutnya bisa mudik lagi. Pemudik berharap ke depan pemerintah terus memperbolehkan mudik dan pandemi segera berakhir. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, vaksin tahap kedua digelar oleh aparatur Desa Sri Menanti, Kecamatan Memekakau, Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan. Perangkat desa berharap semua warga desa divaksin COVID-19 secara keseluruhan.
Kepala Desa Sri Menanti H.A. Ismanuddin mengatakan proses vaksin untuk penanganan COVID di desanya terus dilakukan. Menurutnya pelaksanaan vaksin pertama telah berjalan sukses dengan hampir mencapai 100% warga desa Sri Menanti yang telah divaksin. Akan tetapi pihaknya masih terus melayani warga desa yang hendak divaksin, baik vaksin pertama yang belum mereka lakukan maupun vaksin kedua. Pelaksanaan vaksin tahap kedua mencapai 500 orang lebih warga yang ikut divaksin sesuai jadwal hadir. Antusias warga dalam mensukseskan vaksin yang digelar oleh Puskesmas Memakau Ilir sangat tinggi. Mereka rela datang jauh-jauh dari berbagai pelosok dusun untuk ikut meramaikan vaksin. Meski Desa Sri Menanti sangat jauh dari pusat ibu kota pemerintahan daerah maupun kecamatan. Divaksin untuk tahap 2 sekitar 500 lah. Nah, Pak, kami untuk kesiapan sendiri Pak dalam vaksin ini, antusias warga sendiri bagaimana Pak? Ya, menurut kami masyarakat sangat mendukung. Kemudian sampai hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kami sebagai kepala desa. Jelang pelaksanaan vaksin tahap ketiga atau booster, ia menghimbau kepada warga untuk segera mendaftarkan diri. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, Ainis melaporkan. Wahana air primadona saat liburan. Saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn. Hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, jembatan Rangka Baja di Kecamatan Semenderaya, Muara Enim yang baru dioperasikan menjadi primadona bagi remaja dan warga yang melintas untuk menikmati suasana dan berfotoria pada saat sore hari. Sejak dioperasikan, jembatan penghubung antar Kecamatan Semende Darat Laut menuju Kecamatan Semende Darat Tengah dan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim ramai dikunjungi warga. Jembatan Rangka Baja yang terpanjang di Semenderaya memang terlihat menantang karena kondisi badan jalan yang sangat curam.
Kendaraan yang tidak bisa menanjak memicu sering terjadi kecelakaan. Meski terlihat menakutkan, namun bagi anak-anak muda, terlebih di suasana lebaran menjadi lokasi primadona untuk bermain dan berfoto-foto. Para remaja mengatakan tempat ini sangat bagus sekedar nongkrong dan berfoto. Namun kondisi jalan yang sangat curam membuat para pengguna khawatir, apalagi sudah sering terjadi kecelakaan karena kendaraan tidak bisa melewati tanjakan. Foto-foto aja, Pak. Mau mana? Apa dia? Spotnya apa bagus apa macam mana? Kalau di Ramba ini, Pak, bagus, Pak. Bagus, Tapi yang nggak bagus yang di situ, Pak. Oh, apa? Tebingan itu, Pak. Oh, kalau tebing, Tapi kalau motor-motor biasa masih naik, ya? Iya, masih. Kalau mobil yang bawaan berat, Pak. Oh, itu ya. Warga berharap pemerintah mengkaji ulang dan mencarikan solusi agar jalan dan jembatan yang baru dibangun tersebut tidak membuat warga cemas dan khawatir saat melintas, apalagi sudah banyak kendaraan yang gagal melaju dan terbalik. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, wahana air tetap menjadi idola untuk mengisi liburan bersama keluarga maupun teman. Bagi anak-anak, bermain air tentu sangat menggembirakan. Berikut liputannya untuk Anda. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun akan gembira saat berada di kolam renang bersama keluarga tercinta. Tak heran jika wahana air menjadi pilihan utama bagi anak-anak saat mengisi liburan di akhir pekan. Tak heran bila wahana air menjadi ramai saat liburan, terutama setelah Hari Raya Idul Fitri. Peningkatan pengunjung hingga 75% dibandingkan hari libur biasa. Salah satu wahana air yang ramai dikunjungi warga yakni Lombok Kenten di Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin. Para pengunjung datang lebih awal meski baru buka pukul 10 pagi. Dengan tiket masuk Rp25.000 untuk dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak. Kolam dipenuhi pengunjung hingga sore hari. Pengelola menghimbau orang tua untuk menemani dan menjaga anak-anak ketika berada di kolam renang. Ya, alhamdulillah di sini kami di sini warga Kenten Laut sangat terbantu ya, adanya wisata kolam renang di sini. Mereka sangat menikmati karena di sini memang kurang adanya wisata. Untuk habis Hari Raya Idul Fitri ini alhamdulillah ada peningkatan untuk pengunjung, antusiasnya. Tarif per orang ini? Untuk tarifnya untuk dewasa sendiri kita kenakan Rp25.000 dan untuk anak-anak seperti biasa Rp20.000. Harga yang terjangkau menjadi alasan warga membeli wahana air ini untuk mengisi liburan keluarga. Dari Banyu Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel pada hari ini. Saya Salwatu Sadia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak?